Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran Quran dan Hadis ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk KM silahkan dipimpin dulu berdoanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mau lihat dulu absen hari ini ya. Hari ini yang tidak masuk ada 3 orang ya, 1 sakit dan 2-nya lagi izin. Oke. Sebelum masuk tadi sudah piket dulu ya. Ibu lihat kelasnya sudah bersih, namun di beberapa pojok kelas masih ada sampah. Nanti selesai pelajaran ibu minta tolong dibersihkan dan dibuang ke tong sampah ya. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, seperti biasa kita tadarus dulu ya. Dibuka surat Al-Baqarahnya, melanjutkan yang kemarin dari ayat 5 sampai dengan ayat 10. Dipastikan anak-anak semua sudah bawa Al-Qurannya ya. Ya, jangan lupa bawa Al-Quran setiap hari karena kita setiap hari sebelum belajar tadarus dulu. Boleh di KM dimulai dan dipimpin tadarusnya. Shadaqallahul-azim. Alhamdulillah kita sudah berdoa, sudah tadarus. Kita akan mulai saja pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita pada minggu kali ini, yaitu tujuannya agar anak-anak semua di sini memahami fungsi dari Al-Quran. Untuk teknis pembelajaran kita kali ini kita gunakan metode diskusi ya. Nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok dan setiap kelompoknya nanti akan memahami dan mempresentasikan esensi dari fungsi Al-Quran yang Ibu berikan kepada berkelompoknya. Nah, di sini ada 30 siswa. Berarti satu kelompoknya itu terdiri dari 10 siswa agar mudah berbaginya. Untuk kelompok 1 dimulai dari absen 1 sampai 10. Untuk kelompok 2 dimulai dari absen 11 sampai 20 dan kelompok 3 dimulai dari absen 21 sampai 30 ya. Silahkan sekarang duduknya berlingkaran seperti kelompok 1, 2, 3. Nah, untuk kelompok 1 silahkan membahas tentang esensi Al-Quran sebagai petunjuk. Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 silahkan bahas tentang fungsi Al-Quran sebagai mukjizat. Dan kelompok yang ketiga silahkan bahas Al-Quran sebagai peringatan. Untuk lebih mudah memahaminya, untuk yang kelompok 1 silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 2. Untuk kelompok 2 silahkan buka Al-Quran surat Al-Hud ayat 13. Dan untuk kelompok 3 silahkan dibuka surat Asy-Syura ayat 7. Itu kalian coba cari esensinya, coba kalian cari bagaimana kaitkan dengan peran di dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya seperti apa. Nah, nanti sudah selesai kita berdiskusi di depannya berkelompok. Nah, sebelum memulai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, boleh anak-anak mulai diskusinya. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Nah, sudah selesai berdiskusinya. Boleh sekarang kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan esensi hasil diskusi dengan kelompoknya? Oke, boleh. Kelompok 1 silahkan Al-Quran sebagai petunjuk. Silahkan dipresentasikan. Oke,
Terima kasih. Silahkan kalau dari kelompok 1 ini teman-temannya ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, atau nanti kita bertanyanya setelah selesai semuanya menjelaskan ke depannya. Nanti di akhir kita buat sesi tanya jawab. Boleh kelompok 2 Al-Quran sebagai mukjizat dijelaskan esensinya kepada teman-temannya. Dan sudah selesai. Boleh kelompok ketiga silahkan presentasikan materi. Nah, sudah selesai semuanya. Dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 2 pada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 3 pun sama, ada yang mau ditanyakan? Nah, alhamdulillah ya, anak-anak semua di sini sudah Ibu lihat sudah dapat mencari esensi, mencari hikmah, mencari tujuan dari makna dari fungsi diturunkannya Al-Quran. Mulai dari kelompok 1 tadi Ibu sudah lihat, sudah dapat esensinya tentang Al-Quran sebagai petunjuk, sudah memahami, sudah sudah mendapatkan esensinya dari Quran Surat Al-Baqarah tadi ayat 2. Ibu harap kalian kalau sudah dapat esensinya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sedang bingung mau ngapain, bingung, sedih, susah gitu, ingat lagi ke fungsi dan tujuan Al-Quran, karena anak-anak semua di sini sudah paham tentang fungsi kenapa diturunkannya Al-Quran. Nah, sebagai yang kelompok 2 juga sama, sebagai mukjizat. Ibu udah lihat, sudah dapat semuanya esensinya, sudah mengerti. Dan begitu pun kelompok 3 sebagai peringatan, sudah memahami esensinya, sudah memahami fungsi-fungsinya, dan sudah memahami juga isi dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Nah, setelah pembelajaran ini Ibu mau meminta 2 atau 3 orang saja yang mau ke depan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Boleh deh ketua kelas dulu nih, ketua kelasnya dulu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Boleh, silahkan kalian ke depan. Nah, terima kasih untuk KM yang sudah memberikan kesimpulannya. Berarti dengan anak-anak memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, Ibu rasa anak-anak semua sudah paham apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Ibu akan memberikan penguatan kembali tentang materi kita hari ini. Dari kelompok 1 sampai kelompok 3 semuanya sudah memberikan esensi-esensi yang terbaik, sudah memberikan pemahaman yang terbaik dari fungsi-fungsi diturunkannya Al-Quran. Dari mulai kelompok 1, 2, 3 Ibu lihat esensinya sudah sangat baik. Ibu harap lagi mudah-mudahan ketika anak-anak semua sudah paham tentang esensi diturunkannya Al-Quran ini, bisa menjadi pedoman untuk anak-anak semua. Ketika galau, lagi sedih, gak lagi update status gak jelas, gak lagi curhat-curhat sana, tapi cari Al-Quran, baca Al-Quran. Surat ini yang bikin tenang, surat ini yang bikin hati
lapar gitu ya, dan semoga menjadi penguat iman kita. Oh, lapar ini mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, menjadi penguat iman kita, menjadi mempertebal akidah dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, juga sebagai peringatan tadi, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, ingat kembali, ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu pasti akan mendapat balasannya. Dan ketika kita melakukan kebaikan, itu akan diberikan kebaikan juga sesuai dengan yang diingatkan oleh di Al-Quran gitu. Sudah ada peringatan di dalam Al-Quran. Semoga materi pembelajaran kita hari ini bisa menjadi tolak ukur diri anak masing-masing untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya gitu. Nah, ibu ingin memberikan bukan tugas sih, jadi karena minggu depan materi kita yaitu tentang tujuan Al-Quran. Nah, anak-anak di rumah coba dibaca referensi atau buku-buku paket atau dari internet terserah tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, nanti ketika minggu depan masuk lagi, anak-anak semua setidaknya sudah ada bayangan apa sih tujuan diturunkannya Al-Quran itu. Nah, seperti itu ya. Kalau minggu ini tentang fungsi, minggu depan tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Ibu harap anak-anak semua bisa mempelajarinya di rumah, agar nanti ketika masuk sudah anak-anak setidaknya sudah ada gambaran tentang materi kita di minggu depan. Seperti biasa, ibu minta anak-anak semuanya membuat narasi tulisan minimal 2 paragraf saja atau 3 paragraf saja tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Silakan anak-anak tulis, narasikan di buku, nanti dikumpulkan ke ibu ya. Ibu mau lihat narasinya seperti apa, esensi yang anak-anak sudah dapatkan dari pelajaran ibu hari ini tuh apa saja ya. Nanti ketika ibu lihat, misalnya dia masih ngawang-ngawang atau apa, nanti ibu bantu lagi untuk lebih dijelaskannya lagi nanti ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, atau ada yang masih bingung atau masih apa. Insyaallah minggu depan nanti kita akan pelajari kembali, mengulang lagi pembelajaran minggu ini dan minggu depannya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pesan ibu tadi, sampahnya yang di pinggir-pinggir silahkan dibuang ke tong sampah. Jangan lupa buat narasi tulisan tentang esensi yang anak-anak dapatkan hari ini, minimal 3 paragraf, dikumpulkan ibu. Dan jangan lupa juga di rumah silahkan dibaca artikel, buku, apapun itu tentang tujuan Al-Quran. Nanti minggu depan kita akan, karena itu materi minggu kita di minggu depan. Oke, assalamualaikum